Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut dengan IPS, kelas 7. Bab 1. Alam dan penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 5. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau. Di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu itu juga termasuk namanya ruang. Contohnya air tanah atau sumur. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu 1. Saling melengkapi. Misalnya, wilayah Kapita merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah Lembupeo merupakan penghasil ikan. Wilayah Kapita membutuhkan ikan, sedangkan wilayah Lembupeo membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Kapita melakukan interaksi dengan wilayah Lembupeo melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. 2. Kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut atau barang yang akan dibeli.
Misalnya, wilayah Kapita merupakan penghasil sayuran. Wilayah Takalar penghasil ikan. Sedangkan wilayah Lembupeo merupakan penghasil ikan. Contohnya, wilayah Kapita biasanya membeli ikan ke wilayah Takalar. Namun kemudian diketahui ada wilayah Lembupeo yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Lembupeo lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari daerah wilayah Kapita akan beralih membeli ikan ke wilayah Lembupeo. Akibat interaksi antara wilayah Kapita dengan wilayah Takalar melemah. Tiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Misalnya, wilayah Kapita merupakan penghasil sayuran. Wilayah Tala-Tala. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Kapita ke wilayah Tala-Tala. Namun jalan menuju wilayah Tala-Tala mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Tala-Tala.